kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Mas Sidik, sahabat saya yang dari mana? Salatiga ya. Cukup jauh juga perjalanannya dari Salatiga ya Mas ya. Ke Magelang ini cukup melewati lewat mana Mas tadi? Ya, jadi lewat naik gunung, turun gunung, naik lagi, biasa ke sini. Oh iya. Tapi aman kan Mas? Aman ya, alhamdulillah. Untuk kesibukan sendiri Mas Sidik? Saya sendiri kan sekarang juga di pesantren, orang pesantren juga Iya. kuliah di Universitas Negeri Salatiga. Oh iya, berarti cukup ekstra untuk membagi waktu ya Mas, untuk pondok, untuk kuliah, cukup bisa membagi waktu. Ya, pinter-pinteran aja bagi-bagian. Oh iya, pasti kalau nggak pinter-pinteran pasti ya kalah salah satu nih Mas. Iya, betul sekali. Tapi emang agak ekstra sulit, tapi ya bagaimana kita bisa mengusahakannya itu. Ya, untuk obrolan kali ini kita bertema tentang Islam agama damai. Islam agama damai. Menurut Mas Sidik sendiri Islam agama damai itu gimana Mas? Untuk menurut saya sendiri, kalau berbicara tentang perdamaian dari negara sendiri kan juga sudah ada tentang kedamaian seperti sudah diatur dalam Pancasila. Iya, Pancasila. Kalau dalam agama juga sudah ada. Contohnya dari Nabi Muhammad sendiri pun juga diturunkan membawa kitab dakwah untuk memperbaiki akhlaknya sebagai untuk memperbaiki dalam kehidupannya supaya beriman dan damai. Nah, secara hartanya sendiri juga dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 13, bahwa kita diciptakan dari laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan juga saling menghormati seperti itu. Iya. Tidak jelas ya tentang perdamaian. Iya, perdamaian, untuk perdamaian. Tapi di Indonesia banyak yang belum damai Mas menurut saya. Ya, bukan tentang damainya, apalagi kemarin politik. Ya, politik membuat perpecahan di mana-mana. Ya, dengan kubu 1, 2, 3 mesti pecahkan. Berarti nggak damai pada masa panas-panasnya politik kemarin. Pada saat itu saja. Iya, setelah itu ya biasa aja. Kalau di Indonesia. Tapi di Palestina juga gimana menurut Masnya? Gimana ya, karena di Palestina sendiri kan juga banyak sekali yang sudah menjelaskan bagaimana ini, tapi kan kita ya hanya bisa melihatnya dari sosial media, tidak tahu kejadian aslinya seperti apa selama dan bisa mendoakannya yang terbaik untuk bangsa Palestina. Iya, kita nggak usah jauh-jauh sampai Palestina. Di Indonesia juga masih banyak yang nggak damai Mas menurut saya. Apalagi di kalangan remaja Mas. Di kalangan remaja itu banyak kenakalan. Pasti di Salatiga juga banyak ya Mas. Saya sudah banyak. Banyak. Ya di sini ada namanya klitih. Jogja Magelang ada namanya klitih. Di Salatiga tahu pasti viral karena iya klitih. Menurut Masnya sendiri klitih itu gimana Mas? Sebenarnya Tanggapan Mas Sidik tentang klitih itu gimana? Sebenarnya kalau dari saya sendiri mengenai kita itu, kalau kita bisa memperbanyak literasi kita, memperbanyak jarak usaha kita untuk hal yang baik, kita bisa memaknai kredit itu sebagai hal baik juga Mas. Karena dulu pembahasan itu menurut bahasa Jawa itu dari bahasa Jiliga itu pitah-pitih yang artinya pendapat. Ya, birawiri. Ya. Maksudnya pendapat gimana? Ada misalkan ada seorang yang sedang ada dalam permasalahan, dia mencari solusinya itu dengan mencari solusi sana solusi kemarin gitu Mas. Juga ada dari saya membaca itu dari sosiolog UGM Mas. Dia menjelaskan bahwa ide itu pada grupnya itu ada sebuah komunitas atau sebuah kelompok itu jalan-jalan malam hari untuk mencari inspirasi atau ide dalam melakukan suatu riset atau menyelesaikan suatu permasalahan seperti itu Mas. Iya, tapi untuk zaman dulu kan untuk hal-hal yang positif. Iya, tapi untuk pada zaman sekarang itu untuk hal yang negatif atau untuk merugikan orang lain. Ya, apalagi pelakunya itu di bawah umur semua. Pakai motor rombongan gitu langsung melukai, tinggal. Itu kan membahayakan Mas. Menurut Anda itu pasti anak mempunyai sebab-sebab tersendiri kan Mas? Ya. Pasti punya latar belakang karena apa dia melakukan klitih, pasti punya latar belakang. Ya. Ya menurut Masnya sendiri
latar belakang anak mengalami apakah FOMO atau ikut-ikutan atau gimana menurut Masnya sendiri Nah, sebab-sebabnya itu? kalau zaman sekarang ya mungkin ya karena anak-anak zaman sekarang ingin mengikuti tren atau FOMO Iya. itu karena tidak tahu apa sejatinya arti dari lirik tersebut. Iya. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang itu mengartikan lirik sebagai lirik apa namanya hanya ingin mencari ketenaran Ketenaran, ya. gitu, atau ada bahasa kerennya saya mendengar dari mana tuh lirik itu keliling golek Keliling gitu, iya. itu tidak merampas apa yang dimiliki. Iya, beda sama konteksnya sama begal ya. Kalau begal kan melukai ya, ambil barangnya. Tapi kelitih itu cuma melukai, tinggal. Iya. Nah itu kurangnya kesadaran mungkin dari anaknya sendiri atau orang tuanya untuk memberikan sosialisasi atau masukan-masukan tentang bagaimana bisa kita itu mempelajari kehidupan dengan dimasukkannya nilai-nilai agama di dalamnya. Kalau kita hanya dengan nilai sosial mungkin kurang. Kalau kita sudah mempunyai ilmu agama dan misalnya kita mungkin akan lebih kuat dalam imannya, dalam menjalankan ibadah sehari-hari mempunyai dasar yang kuat seperti itu. Iya, menurut saya juga gini Mas, akibat anak-anak kita itu kurang pengawasan orang tua juga, kurang perhatian orang tua juga ya Mas ya. Kalau kita sebagai orang tua, kita seharusnya peduli lah Mas ya, peduli atas anaknya untuk ya biasanya gimana ya, banyak orang tua membiarkan anaknya keluyuran. Kita nggak tahu dia jam segini di rumah atau enggak, kurang perhatian orang tua gitu. Menurut saya kurang perhatian. Dan juga gini Mas, kalau saya mendengarkan pembicaraan kemarin ada dua wawancarai, kan dia pernah ketangkap itu. Terus wawancara kenapa jadi itu? Ternyata karena orang tuanya itu ada masalah. Jadi orang tuanya itu sudah bisa gitu. Dia melampiaskan kekecewaannya dengan melakukan hal seperti itu. Mungkin gimana ya, kalau dari segi hubungan harmonisasi keluarga sudah terjalin, maka hal-hal seperti itu kemungkinan besar tidak akan terjadi gitu Mas. Iya, tapi menurut Masnya sendiri untuk pasti itu kan broken home ya Mas ya. Broken home aku banyaklah mengalami anak-anak broken home itu sulit kalau diajak gimana ya Mas, dinasihati mesti sulit. Nah, solusi-solusi untuk mengatasi ini bukan untuk broken home tapi untuk mengatasi kenakalan remaja untuk kali ini untuk pada zaman ini gimana menurut Mas Sidik? Kalau menurut saya, jadi kita berkumpul dengan orang-orang yang di situ mempunyai tujuan yang jelas. Maksudnya ketika dalam suatu perkumpulan itu kita membahas suatu arah tujuan untuk memajukan bangsa atau memajukan ketika memiliki suatu komunitas untuk memperdalam atau memperluas kegiatan di masyarakat seperti itu. Iya, teman-teman, ini sudah di penghujung acara. Kita terima kasih kepada Mas Sidik, dan sebelum penutup apa ada pesan-pesan untuk obrolan kali ini Mas Sidik? Mungkin gini Mas, kan kita dari awal pembahasannya tentang Islam sebagai agama yang damai. Maksudnya gini, kita sebagai generasi remaja kita bisa memberikan contoh kepada kita bagaimana kita bisa menerapkan akhlak yang baik supaya kita sebagai remaja sebagai pemimpin masa depan bangsa. Nah, seperti itu. Ketika kita bisa menjadi contoh yang baik, nanti juga akan bisa membangun suatu kemajuan bagi negara kita, juga bagi agama Islam sendiri gitu Mas. Oh iya, terima kasih Mas Sidik atas kedatangannya di Magelang ini. Semoga bisa lain waktu bisa datang lagi ya Mas Sidik ya. Sangat senang sekali dari sini Mas. Oh iya. Ya, sekian dari kami, saya Mas Tegar, pamit undur diri dan sama Mas Sidik di Obras UY, obrolan santai UY. Oke Mas Sidik, kita tutup aja obrolan kali ini. Banyak sekali ya di Iya, bisa kita ambil manfaatnya gitu. iya, bisa lain waktu bisa main-main lagi ke Magelang ya Mas Sidik ya. Kita ngobrol-ngobrolan, kita bahas yang lain, dan semoga Mas Sidik diberi kesehatan ya Mas ya. Ya, Mas. Ya, saya Mas Tegar dan Mas Sidik undur diri.
Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.